Selamat datang di Kampar Emas Podcast, Dunsana Kampar. Pada episode kali ini, kita akan membahas isu yang tengah hangat terkait dengan sertifikat tanah yang berada di luar batas garis pantai. Untuk memberikan penjelasan lebih mendalam, kita akan mendengarkan penjelasan dari Harrison Mokodompis, Kepala Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR) atau BPN. Terkait dengan apa yang saat ini berkembang, memang ATR BPN itu kan tidak mengurus pagarnya itu. Pagar laut itu kan bukan domain ATR BPN. Apa yang kita keluarkan, produk hukum apa yang kita keluarkan, sertifikat. Jadi, Dunsana Kampar, perlu kita ketahui bahwa masalah yang sedang dibahas ini bukan tentang siapa yang mengurus garis pantai, melainkan tentang prosedur pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh ATR atau BPN. Sertifikat tanah yang sah adalah yang melalui proses yang benar. Nah, begitu kabar itu muncul, Pak Menteri Kominfo menyampaikan bahwa beliau itu berterima kasih, masyarakat memberikan informasi ini dan akan segera melakukan penelitian. Penelitian tentu saja dua, eksternal dan internal. Di sini kita bisa melihat bahwa ATR atau BPN segera melakukan langkah-langkah untuk melakukan verifikasi terhadap tanah yang telah terdaftar, baik dari sisi fisik maupun legalitasnya. Pemeriksaan ini melibatkan banyak pihak untuk memastikan keakuratan data. Asas pendaftaran tanah itu dua. Pertama, penguasaan fisik. Yang kedua, penguasaan secara yuridis. Bersatu dia, kawin dia, dinamakan pendaftaran tanah. Lahirlah sebuah produk atau legitimasi dari penguasaan tanah itu. Jadi Dunsana Kampar, asas yang digunakan dalam pendaftaran tanah adalah dua hal penting, penguasaan fisik dan yuridis. Keduanya harus bersatu agar tanah tersebut bisa sah terdaftar dan memiliki status hukum yang jelas. Pak Menteri menyampaikan segera akan koordinasi dengan BIG dan itu dilakukan. Dilakukan untuk apa? BIG atau Badan Informasi Geospasial berperan penting dalam memetakan data terkait tanah. Proses overlay peta akan menunjukkan apakah ada kesalahan dalam batas tanah yang telah terdaftar. Dan ini adalah langkah penting dalam mengevaluasi klaim tanah yang bisa saja berada di luar batas yang sah. BIG adalah pengampu data yang bisa menunjukkan kalau terjadi overlay peta secara tematik, maka tema pertanahan akan di-overlay dengan tema-tema lainnya, antara lain tema batas garis pantai. Ini artinya, Dunsana Kampar, BPN akan memeriksa apakah tanah yang terdaftar itu sesuai dengan batas garis pantai yang sah. Dengan melibatkan BIG, kita bisa memastikan bahwa data tanah yang ada sudah benar dan valid. Jika sekiranya menurut persyaratan administrasi ada yang tidak diikuti, apakah bisa dibatalkan? Ketentuannya bilang ada. Diaturlah pembatalan itu di dalam peraturan peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2020. Jadi, Dunsana Kampar, jika dalam proses pendaftaran tanah ada yang tidak mengikuti prosedur yang benar, maka sertifikat tanah tersebut bisa dibatalkan. Berbicara sebagai sebuah lembaga atau instansi tata usaha negara dalam hukum administrasi negara, itu kan kita mengenal atau minimal BPN sebagai salah satu lembaga tata usaha negara itu menganut asas contrarius actus. Dia adalah lembaga yang mengelahirkan produk karena kewenangannya, tetapi sekaligus pada kondisi tertentu dapat melakukan pengecekan, mengevaluasi, membatalkan produk. Peran BPN di sini sangat penting dalam memastikan bahwa setiap sertifikat yang diterbitkan memang melalui prosedur yang benar. Jika ada yang salah, BPN tidak ragu untuk mengevaluasi dan bahkan membatalkan sertifikat tersebut. Demikian Dunsana Kampar. Penjelasan dari Harrison Mokodompis mengenai proses pendaftaran dan verifikasi sertifikat tanah, khususnya yang berada di luar garis pantai. Semoga informasi ini memberi gambaran jelas tentang bagaimana proses hukum berjalan. Terima kasih telah menyimak Kampar Emas Podcast.